Halo, apa kabar teman-temanku, sahabat-sahabatku yang hebat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit kira-kira apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Karena pada waktu kemarin itu banyak sekali teman-teman saya baik yang di Jogja, di Surabaya maupun Jakarta menanyakan bagaimana ini situasi yang seperti ini. Untuk bisnis bengkel apa yang harus dilakukan? Nah, dengan pertanyaan yang sangat mendalam ini, maka kesempatan ini saya ingin berbagi kira-kira strategi apa yang harus kita lakukan pada saat seperti menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Memang dengan virus corona ini semua bisnis bermasalah, tidak terlepas yang namanya bisnis bengkel. Semua turun, omset semua turun. Maka pernah saya tanyakan kepada teman saya yang ada di Surabaya, saya tanya, apa yang Anda lakukan? Aduh Pak, saya pusing, akhirnya saya ke sawah, dan di Jogja dia ke kebun menanam pisang. Menurut saya, situasi yang sulit ini tidak mesti harus ditakuti, harus dihadapi dengan segala daya upaya. Yang pertama adalah jangan panik. Karena dengan panik, kita akan emosi dan semua keputusan yang diambil itu akan jadi tidak benar. Kalau kita lihat sekarang ini, angka-angka yang terjadi di dalam lapangan terjadi penurunan. Pasti karena memang sekarang ini dengan adanya PSBB atau istilah lockdown, semua pergerakan dihentikan. Maka bagaimana kita bisnis bengkel akan bergerak dengan pemerintahan ini? Akhirnya omset menjadi turun. Nah, turun itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah turun 50%. Mungkin antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa berbeda, tetapi pada dasarnya semuanya mengalami penurunan. Kalau turun 50%, menurut saya masih memungkinkan kita masih bisa bergerak. Karena dengan turun 50%, paling tidak potensi market masih bisa kita garap, yaitu dengan gimana caranya kita melakukan satu aktivitas yang lebih agresif. Karena dengan penurunan 50% ini, semua bengkel pun akan melakukan hal yang sama. Maka untuk teman-teman bengkel, jangan malas bergerak, harus kita kejar, yaitu dengan melakukan satu aktivitas yang namanya strategi tanggap bersaing. Strategi tanggap bersaing ini adalah kita harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh bengkel-bengkel yang walaupun mereka juga melakukan. Maka dengan tanggap bersaing ini adalah kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda dari bengkel-bengkel lain. Kita serang supaya customer yang datang ke bengkel tidak datang ke bengkel lain. Itu strategi yang pertama. Yang kedua, kalau penurunannya itu menjadi 70%, artinya omset tinggal 30%. Nah, dengan kondisi seperti ini situasi sudah tidak stabil. Antara yang biasanya 100% menjadi 30%, maka output sama input akan terjadi hal yang tidak balance. Maka dengan demikian, strategi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita membuat stabilisasi. Kita ingat, yang namanya mobil pun dilengkapi dengan alat yang namanya stabilisator. Nah, stabilisasi di sini adalah bagaimana caranya kita membalance antara input dengan output harus sama. Kalau kondisi turun 70%, berarti tinggal 30%. Nah, oleh karena itu, kapasitas yang selama ini kita 100% dengan input atau yang masuk cuma 30%, maka kita akan jadi over capacity. Maka dengan demikian harus kita lakukan, yaitu stabilisasi dengan pemetaan manpower. Ya tentunya salah satunya yang sekarang banyak dilakukan ya teman-teman, yaitu melakukan shifting. Jadi yang 100 tadi, satu mekanik masuk, nanti hari kedua, hari ketiga libur, hari keempat masuk. Maka dengan demikian, input yang 30%, sumber daya pun kita siapkan dengan 30%. Kalau toh pun ini semakin masih kurang efektif, terpaksa kita melakukan pensiunan.
Nah, tentunya kalau kita penjutan ini hal yang sangat tidak diinginkan oleh teman-teman semua. Karena mengingat virus corona ini penyebarannya juga kita nggak tahu sampai kapan. Nah, dengan strategi stabilisasi ini, maka otomatis antara yang kita dapatkan dengan apa yang kita keluarkan akan menjadi stabil atau balance. Kita tahu, dengan 30% yang masuk, dipastikan bahwa ini customer lama. Artinya, kalau kita lihat di normal pun, rasio antara customer lama dengan customer baru pun, kita tahu bahwa 80% itu customer lama, 20% itu customer baru. Maka dipastikan dengan cuma 30%, ini adalah customer lama kita. Maka dengan demikian, maka kita harus mengetahui 30% ini siapa, dan apa yang dibutuhkan, dan apa yang akan kita lakukan, dan yang paling penting, di mana customer ini. Maka dengan strategi stabilisasi dan penjutan ini, paling tidak antara output dan input akan menjadi balance. Kalau bisnis sudah menjadi balance, saya yakin bahwa bisnis ini akan tetap bertahan dan kita bisa lakukan secara konsisten. Nah, masalahnya kalau sekarang turunnya ya 70%, bahkan merangkak ke atas 70%. Tentunya jangan sampai 100%, karena kalau sampai 100% pasti bengkel akan berhenti. Nah, dengan merangkaknya atau penurunan yang mulai menaik, apa yang kita lakukan? Yang pertama, situasi begini dipastikan situasi yang tidak pasti. Teman-teman mungkin sudah melakukan satu aktivitas yang namanya aggressive marketing, yaitu melakukan WA blast, komunikasi dengan pelanggan-pelanggan Anda. Tetapi kok hibah kita lakukan masih aja nggak banyak yang datang. Maka ini timbullah yang namanya sesuatu yang tidak pasti. Maka strategi yang kita lakukan adalah mengurangi ketidakpastian. Bagaimana caranya? Seperti yang saya katakan tadi, pada saat customer 30%, dipastikan customer ini adalah customer kita, customer loyal yang selama ini masuk bengkel Anda. Nah, dengan kita mengetahui customer loyal ini, maka kita identifikasi lebih dalam lagi. Sebenarnya customer ini itu siapa? Contoh, customer loyal kita pasti kita tahu baik produk, tahun produksi, jenis kilometer yang sudah dilakukan. Maka dengan mengidentifikasi ini kita akan lebih detail sebetulnya dengan kendaraan produk tahun 2015 kilometer kira-kira berapa. Misalnya kira-kira 60, 70 ribu ataupun 80 ribu. Maka dengan demikian, berdasarkan dari maintenance jadwal yang harus dilakukan oleh para customer kita, maka kita tahu, oh mobil ini kemungkinan kilometer 50 ribu harus melakukan penggantian plat kopling atau penggantian sepatu rem. Bahkan kita juga tahu sebetulnya kalau kekuatan daya tahan aki itu hanya 2 tahun. Maka customer kita yang sudah datang 2 tahun yang produk yang dipunyai oleh customer itu, maka kita tahu, oh mobil ini mungkin akan melakukan penggantian aki, penggantian plat kopling ataupun penggantian sepatu rem. Nah, pertanyaannya adalah customer ini ada di mana? Maka dengan kita mengidentifikasi customer tersebut, maka kita tahu domisili mereka ada di mana. Karena kita ketahui bahwa 3 hal yang menyebabkan customer datang ke bengkel adalah 1, bicara akses, yang kedua bicara masalah quality, yang ketiga tentunya bicara dengan masalah biaya. Nah, dengan kita melakukan identifikasi ini, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memberikan kepastian kira-kira customer mana yang akan datang ke bengkel Anda untuk minggu ini, minggu depan, dan minggu berikutnya. Maka dengan demikian, customer sudah dipastikan inilah menjadi target customer Anda. Maka dengan strategi, yaitu dengan mengurangi ketidakpastian, paling tidak kita sudah mulai tahu siapa customer yang akan datang dan customer yang akan Anda bidik. Mudah-mudahan dengan ketiga strategi ini bisa membantu Anda dalam situasi yang sangat sulit ini. Kita tahu, kalau kita lihat dengan situasi
saat ini mulai terjadi penurunan yang namanya orang yang terpapar, dan bahkan orang meninggal pun sudah mulai stuck dan sembuh sudah mulai naik, maka ini ada tanda-tanda yang sangat baik, yaitu kemungkinan akan terjadinya pemutusan atau pengambilan daripada pemerintah yang namanya PSBB. Apakah itu langsung menjadi normal? Belum tentu, karena masih ada proses recovery. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan pada saat masa recovery ini? Kalau yang pertama tadi adalah sifatnya emergensi. Yang kedua adalah kita harus mulai membagi atau merencanakan satu aktivitas. Yang pertama, harus kita mulai membentuk tim yang namanya tim sifatnya tim yang kondisi emergensi, atau istilah dikenal adalah tim contingency plan, yaitu kita membuat tim. Yang selama ini mungkin teman-teman tidak pernah merasakan itu, karena memang semuanya Anda kerjakan sendiri. Paling tidak ada 5 bagian yang kita bisa buat. Tim yang pertama adalah tim manajemen operasional bengkel. Yang kedua adalah tim masalah keuangan. Yang ketiga tentunya adalah tim pemasaran. Yang keempat adalah tim manajemen operasional tadi yang saya katakan. Dan yang kelima adalah tim manajemen. Nah, tim manajemen operasional ini adalah tugasnya membentuk tim khusus, yaitu yang memikirkan pada saat bagaimana cara mengelola sebuah operasional bengkel yang selama ini tidak pernah kita rencanakan. Kedua, membangun komunikasi secara internal dengan karyawan-karyawan kita dan dengan pelanggan-pelanggan kita. Dan tentunya kita melakukan pemetaan daripada tenaga kerja supaya kita melakukan stabilisasi tadi. Yang berikutnya adalah mengatur operasional bengkel. Karena situasi sekarang ini orang menjadi curiga, jangan-jangan Anda yang membawa kuman, jangan-jangan Anda yang membawa virus. Maka pada waktu customer yang datang ke bengkel, kita lakukan yaitu protokol COVID-19, yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Kedua, kita memakai masker, tentunya alat pelindung diri, yang untuk memastikan kepada customer kita bahwa kita melakukan dengan sterilisasi. Nah, berikutnya adalah tim manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini yang sangat terjadi dan perlu sekali. Maka karena tanpa adanya keuangan yang baik, maka bengkel tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yaitu dengan kita memastikan cash flow bengkel jangan sampai kita kalah. Yaitu dengan cara pada saat kita punya hutang pada vendor dan sebagainya, kita lakukan negosiasi. Kalau perlu kita tidak perlu membayar semuanya, kita perlu bayar jumlahnya saja supaya mengurangi biaya-biaya yang kita keluarkan. Karena bagaimanapun juga kalau kita punya dana cash itu akan menjadi lebih untung. Karena pada saat situasi yang tidak menentu ini, kita bisa melakukan sesuatu yang banyak. Yang berikutnya, pada saat seperti ini, minta maaf pada pelanggan-pelanggan Anda kalau datang ke bengkel mau hutang, sorry, saat seperti ini kami belum bisa melayani, yaitu dengan cara kita harus cash only. Dan bagaimanapun cara dengan pembayaran pun, kalau bisa dengan pembayaran non tunai sangat akan menjadi baik, karena uang pengembalian itu juga sebagai sarana untuk penyebaran virus corona. Maka dengan kita mempersiapkan namanya alat pembayaran non tunai. Berikutnya, yang paling penting lagi adalah harus melakukan satu tindakan yang namanya cost reduction program, atau adalah program yang sifatnya menekan biaya pengeluaran yang tidak perlu kita tunda. Kita hanya mengeluarkan biaya-biaya yang dianggap prioritas. Dan yang berikutnya adalah menghitung pastinya dengan kondisi seperti ini biaya yang harus dikeluarkan oleh bengkel itu berapa. Nah, sedangkan tugas tim operasional bengkel yaitu mengelola database bengkel yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi kita mengetahui customer siapa yang akan kita jadikan dari target untuk supaya datang ke bengkel. Kegiatan kualitas apa yang kita tawarkan, pekerjaan apa yang kita berikan. Dengan demikian kita bisa memastikan bahwa customer Anda adalah target pelanggan Anda. Dan berikutnya adalah tim pemasaran bengkel, yaitu tentunya sebuah aktivitas marketing apapun itu harus ada yang namanya tim pemasaran.
Ya, salah satunya bagaimana cara membangun relationship dengan pelanggan kita, membangun channel di mana kita bisa berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan kita. Dan yang terakhir yaitu tim manajemen. Kita lihat apakah target tinggal kita perlu revisi dan akan sesuaikan dengan kondisi kekuatan dan kemampuan dari kader tinggal. Dan pada akhirnya kita melakukan review secara terus-menerus. Mudah-mudahan tips-tips yang saya bagikan ini berguna buat teman-teman. Bagaimanapun juga hari ini adalah merupakan satu pijakan hari esok. Karena tanpa hari ini, hari esok itu tidak akan berakhir. Jadi kalau hari ini kita melakukan sesuatu, insya Allah hari esok kita akan mendapatkan sesuatu. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Sukses buat